Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Afwan, tadi kepotong rekamannya mati sendiri. Nah, selanjutkan ya. Tadi sampai di nomor 3. Sekarang nomor 4. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa shiratal mustaqimah. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Jibril alaihissalam wa 'allamahu. Di sini ada dhamir ya, yang fa'ilnya yang dia di sini nomor 4 ya, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan kepadanya kaifa yahdinas, bagaimana seharusnya itu yahdinas, memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada apa? Shiratal mustaqimah. Jadi di sini ada fa'ilnya adalah Jibril alaihissalam, allamahu Jibril Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril memberikan pengetahuan atau mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yahdi, bagaimana caranya yahdi, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada manusia tentang kepada menuju shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Yursiduhum ila tiba'i din al-qawim, dan wayursiduhum, dan memberikan irsyad, bimbingan, kepada manusia untuk mengikuti agama yang benar. Al-khulasah, ringkasan. Ba'asahullahu ilan nasi ala ra'sil arba'in. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia ketika beliau umur 40 tahun. 40 tahun Hijriah ya. Waqad budi al-wahyu bi ru'yas sholihah atau ru'yas shadiqah tadi. Dan diawali oleh wahyu dengan mimpi yang baik atau mimpi yang benar. Halatul Arabi qabla al-Islami, keadaan bangsa Arab sebelum masuk Islam. Yang pertama, kana al-Arabu qabla al-Islami musyrikin. Orang Arab sebelum kedatangan Islam itu mereka musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai ritual-ritual keagamaan yang jauh dari agama Ibrahim alaihissalam. Mereka ketika mereka bepergian keluar dari tanah haram, mereka membawa tanah atau mereka membawa batu dari tanah haram. Kemudian ketika mereka keluar dari tanah haram menuju ke suatu tempat, kemudian apabila di perjalanan mereka itu singgah, maka mereka meletakkan tanah haram tersebut, mengeluarkannya, kemudian diletakkan di situ, kemudian mereka tawaf mengelilingi tanah tersebut, sebagaimana mereka anggap mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian apabila mereka itu ingin melanjutkan perjalanan, maka diambil lagi batunya tadi, dibawa lagi, terus. Nah, orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dahulu musyrikun. Ya abudunal asnam wa yuqaddisunaha. Mereka menyembah berhala dan menganggap patung-patung itu suci. Nah, kita harus ingat bahwasanya orang yang pertama kali memasukkan berhala ke dalam Masjidil Haram adalah seorang Mekah yang dia pergi ke negeri Syam. Pada saat di negeri Syam, dia melihat suatu kaum yang mengibadahi suatu patung yang sangat besar, yang sangat bagus. Kemudian ketika dia pulang dari Syam, maka dia pun dihadiahi oleh patung tersebut yang bernama Hubal. Patungnya yang bernama Hubal. Kemudian dia letakkan patung tersebut di sisi Ka'bah guna berdoa sebagai wasilah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui patung tersebut. Nah, sebenarnya mereka tidak menyembah kepada patung tersebut. Mereka kalau ditanya, mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patung tersebut hanya sebagai wasilah.
perantara. Nah, memberikan perantara, memberikan wasilah dalam doa, dalam peribadatan kepada yang tidak bisa memfasilitasi wasilah tersebut, maka ini kesyirikan. Nah, beda ceritanya kalau kita minta doa kepada orang soleh atau minta doa kepada orang tua kita ketika orang tua tersebut atau orang soleh tersebut masih hidup. Bapak doain saya ya, besok saya mau ujian, itu boleh. Karena si bapak dia bisa mengabulkan atau bisa menjalankan permintaan anaknya tersebut. Mintanya anaknya tadi apa? Minta didoakan kepada Allah. Bapaknya masih hidup, bisa nggak doain? Bisa. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, atau orang soleh tersebut sudah meninggal, maka ketika orang itu datang ke kuburannya, wahai mbah, wahai bapak, tolong besok saya ujian, tolong doakan saya besok ujiannya lancar. Padahal dia ngomongnya di kuburan, maka ini terbentuk kesyirikan yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah di Arab. Nah, kemudian orang-orang yang berada di Arab, di Mekah, kemudian mengikuti apa yang telah dia lakukan. Akhirnya terdapat 320-an berhala patung yang disembah di rumah Allah di sisi Ka'bah. Masya Allah, subhanallah, kejahatan yang sangat menyeramkan sekali. Mereka menyekutukan Allah di rumah Allah di sisi Ka'bah. Dan orang tersebut bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah ditanya bagaimana dengan keadaan Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai menarik ususnya di neraka. Hadis ini sahih. Naam. Dan banyak sekali para ulama yang insya Allah ini hadisnya udah masyhur ya. Ini hadis tentang Amr bin Luhai al-Khuzai yang menarik ususnya di neraka. Nah, dialah orang yang pertama kali memasukkan berhala yang bernama Hubal ke Masjidil Haram. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, wa kanu yaqtuluna la auladahum, dan mereka dahulu punya kebiasaan mereka membunuh anak-anak mereka. Khaufan minal ju'i wal faqr, dan mereka membunuh karena apa? Karena mereka takut lapar, mereka takut jatah rezekinya diambil sama anak-anaknya, mereka takut miskin dan takut kelaparan. Wa yadfanuna banatahum wa hunna hayat, dan mereka juga mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, khosyatan al-ari wal aib. Mereka, kenapa kok mereka diberi hidup? Karena mereka takut akan apa? Al-ar itu artinya malu, wal aib ya aib. Mereka menganggap mempunyai anak perempuan itu aib, padahal istri mereka perempuan, padahal ibu mereka juga perempuan, dan bisa aib yang mendatangkan celaan dari kaum yang lainnya. Wa kanu mutanafirin mutasyajirin, dan mereka itu suka mutanafirin itu artinya berselisih, suka berselisih, senggol sidik bacok. Mutasyajirin, mereka suka bertengkar. Kenapa? Yuharibu ba'duhum ba'dun li'auha asbab, dan disebabkan masalah sepele di mana golongan mereka memerangi golongan yang lain dengan mudahnya. Nah, suka berperang.